Sya'ban ini keberkahan yang luar biasa. Pada bulan Sya'ban ini di dalamnya ada Lailatun Nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, malam yang amat sangat istimewa. Sampailah Imam Syafi'i mengatakan, khamsu layalin la turaddu fihinna da'wah. Ada 5 malam di mana doa enggak pernah ditolak. Salah satunya Lailatun Nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Imam Ali bin Abi Thalib beriwayatkan hadis, ditakhrijkan oleh Ibnu Majah di dalam sunannya. Kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kanat Lailatun Nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu naharaha. Bila malam nisfu Sya'ban datang, maka malamnya diisi dengan ibadah, siangnya diisi dengan puasa. Tapi kalau udah lewat nisfu Sya'ban, enggak puasa siangnya, maka besoknya haram kita puasa, kecuali bagi orang-orang yang sudah menjadikan wiridan rutinitas Senin Kamis, maka dia enggak haram. Atau puasa Daud, maka dia enggak haram. Atau dia punya qadha Ramadan, maka dia enggak haram. Tapi kalau niatnya menjemput Ramadan, haram, kecuali tanggal 15-nya dia puasa, baru buka-buka nanti Syawal. Ini boleh. Begitu nisfu Sya'ban. Bagaimana kalau kita bikin, andai jatuhnya kita malam Minggu, bagaimana kalau kita bikinnya malam Sabtu? Boleh aja. Tapi namanya nipu Sya'ban. Apaan? Iya. Apaan? Iya, sodnya hilang. Kata malaikat belum, besok malam, begitu. Bagaimana kalau kita bikinnya tanggal 16? Ya, sama. Apaan? Nipu Sya'ban. Kata malaikat maren. Malam 15. Ini bukan baru nisfu Sya'ban. Dari zaman tabi'in besar-besaran. Sayyidina Khalid bin Ma'dan. Siapa lagi ya? Sayyidina Masruq, Sayyidina Makhul. Begitu. Itu kalau udah malam nisfu Sya'ban dahsyat. Mereka isi dengan berbagai aktivitas ibadah, bahkan pakai baju baru dan segalanya. Itu amat sangat luar biasa disambut, diisi dengan ibadah. Yang orang kita diisi dengan baca Yasin dan seterusnya. Ini kehebatan malam nisfu Sya'ban, amat sangat luar biasa. Minta apa saja Allah ijabah. Kurang didemenin sama Allah yang tukang ngatur-ngatur. Begitu. Allah diatur-atur. Begitu. Allah pakai diatur-atur. Emang siapa dia? Begitu. Maka Imam Ibnu Athaillah dalam hikamnya menyatakan, masya'nu wujudat talab, bukan kadar yang tinggi bila Anda banyak nuntut Tuhan. Wa inna masya'nu an turzaqa husnal adab, kadar yang tinggi itu bila dianugerahi adab yang bagus, memuji mulu sama Allah. Nabi tidak mau minta. Nabi Musa minta, Rabbi syrahli sadri, Rabbi syrahli sadri, Rabbi syrahli sadri. Nabi enggak minta muji, alam nasrah laka sadra. Enggak minta, dikasih. Kenapa? Tukang muji. Begitu. Kalau tukang muji mau dikasih, siapa juga dikasih. Begitu muji, begitu. Sampai ada orang bilang, anak bapak cakep, saya gendong aja. Maka sama bapaknya dimodalin apanya aja, karena demen muji anak doang. Itu begitu saudara. Itu begitu, anaknya doang, digendong doang, gitu. Dibantuin sama babanya. Kenapa? Muji itu begitu, muji.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sya'ban, dan Sya'ban adalah kunci untuk banyak mendapatkan keberkahan Ramadan. Ini adalah musim-musim, hari-hari yang cukup bersejarah di dalam Islam. Bahkan di bulan Sya'ban ini, di antara yang amat sangat bersejarah adalah tahwilul qiblat, yakni agenda perubahan arah kiblat. Ini adanya di bulan Sya'ban. Dalam Al-Quran Allah gambarkan qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki adab yang sangat tinggi. Jarang minta sama Allah, lebih banyak memuji. Sebab antara memuji dan meminta lebih tinggian memuji. Kita punya dua teman, yang satu minta mulu sama kita, yang satu muji mulu. Kira-kira yang paling kita demenin yang mana? Yang muji. Allah begitu. Man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tis sa'ilin. Siapa sibuk memuji mengingatku, enggak keburu minta, akan aku beri lebih banyak daripada yang tukang minta-minta. Itu begitu. Maka memuji itu paling tinggi. Dan Nabi jarang minta, tapi isyarat itu ada. Al-Quran gambarkan qad nara taqalluba wajhika fis sama. Ini menyebutkan satu dari 6.666 ayat Nabi Muhammad disebutkan dalam Al-Quran 2.736 kali. Salah satunya pada ayat ini menyebutkan wajahnya Nabi, digambarin oleh Allah di surat Insyirah, alam nasr laka sadrak, dadanya Nabi, dan seterusnya. Kata Allah, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh aku lihat akan larak-liriknya matamu lihat atas. Nabi itu wajahnya ke atas, wajahnya ke atas, ngomong tidak. Di hatinya pengen banget arah kiblat itu dibalikin ke Ka'bah, di hatinya, tapi ngomong enggak. Kenapa? Sebab kalau minta terkesan ngatur-ngatur Tuhan. Kalau minta terkesan mendikte, nyuruh-nyuruh Tuhan. Seorang hamba itu diatur, seorang tuan itu ngatur, tamu diatur, tuan rumah ngatur. Bila ada tamu ngatur-ngatur, ini pintunya salah, kudunya ngadep sini. Ya ini gucinya salah, kudunya di sini. Ini tamu yang kayak begini namanya tamu apa kira-kira? Tamu apa namanya? Songong ya. Tamu ngatur-ngatur. Nah, hamba itu nggak ngatur. Hamba itu lebih diatur. Ada orang tengah 7, dia bilang begini, tengah 7 pagi, kalau rezeki saya di langit turunin, kalau di bumi keluarin, kalau jauh deketin, kalau seret lancarin, kalau dikit banyakin. Ini yang kayak begini ngatur apa diatur?
Ngatur apa diatur? Hah? Ngatur ya. Kurang didemenin sama Allah yang tukang ngatur-ngatur. Begitu. Allah diatur-atur. Begitu. Allah pakai diatur-atur. Emang siapa dia? Begitu. Maka Imam Ibnu Athaillah dalam hikamnya menyatakan masya'nu wujudat talab, bukan kadar yang tinggi bila anda banyak nuntut Tuhan. Wa inna masya'nu an turzaqa husnal adab, kadar yang tinggi itu bila dianugerahi adab yang bagus, memuji mulu sama Allah. Nabi tidak mau minta. Nabi Musa minta Rabbi syrahli sadri, Rabbi syrahli sadri, Rabbi syrahli sadri. Nabi enggak minta muji alam nasrah laka sadra, enggak minta, dikasih. Kenapa? Tukang muji. Begitu. Kalau tukang muji mau dikasih, siapa juga dikasih. Begitu muji, begitu. Begitu sampai ada orang bilang anak bapak cakep, saya gendong aja, maka sama bapaknya dimodalin apanya aja, karena demen muji anak doang. Itu begitu saudara, itu begitu, anaknya doang digendong doang, gitu, dibantuin sama babanya. Kenapa? Muji itu begitu, muji. Jadi Nabi itu nggak mau minta sama Allah, ya Rob, geserlah arah kiblat, jangan dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, begitu. Enggak, matanya ke atas, zikir, ibadah. Maka dulu sejak Nabi Adam dicipta, ibadahnya Nabi Adam itu ke Ka'bah ngadepnya. Bahkan dalam satu riwayat Nabi Adam haji dari India, orang sebut India, sebetulnya bukan India, dari Sarondib. Sarondib itu sekarang bukan India, Sri Lanka. Begitu. Pecahan India, Sri Lanka. Sama seperti Ethiopia, Habasyah. Habasyah itu bukan Ethiopia, tapi Eritrea, negara tetangganya Ethiopia. Begitu. Tahu Ethiopia enggak? Begitu. Pokoknya jalan Haji Thohir sebelah dah. Gitu, begitu. Ethiopia. Bahasa Arabnya Al-Isyubi. Bahasa Arabnya Al-Isyubi. Begitu. Bahasa Arabnya. Begitu. Itu Ethiopia, orang kita sebut Ethiopia. Begitu. Tapi yang benarnya Eritrea, ya biasalah nyebut begitu. Karena berdekatan negaranya. Maka Nabi Adam haji dari Sri Lanka 40 kali. Jalan kaki Nabi Adam. Ya karena mobil nggak ada, motor. PCX belum lahir juga kali itu. Belum. Nah dia jalan kaki Nabi Adam 40 kali. Ke Ka'bah. Nabi Ibrahim ngadap Ka'bah, Nabi Musa pun ngadap Ka'bah, sampailah Nabi Harun ngadap Ka'bah, Nabi Daud masih ngadap Ka'bah. Di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, saudara, mulailah minta Nabi Sulaiman supaya arah kiblatnya ngadap Baitul Maqdis. Dikabulin sama Allah. Maka sejak zaman Nabi Sulaiman itu ngadap Baitul Maqdis. Sampailah Nabi Zakaria sholatnya ngadep Baitul Maqdis, Nabi Yahya, sampai Nabi Isa alaihissalam, sampai Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj, turun dari langit, Zuhur sholat yang pertama kali dikerjakan ngadepnya Baitul Maqdis. Walaupun di Ka'bah, enggak ngadep Ka'bah, enggak. Nabi setahun lah. Sampai Nabi hijrah ke Madinah tanggal 28 Safar 2930, tepat 1 Rabiul Awal, tinggalin Mekah nyampe Madinah tanggal 8 Rabiul Awal, hari Senin, sampai Kuba. Itu Nabi masih ngadep Baitul Maqdis. Sampailah
Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban. Kurang lebih 17 bulan. 17 bulan tepatnya. Kalau kurang lebih setahun setengah gitu. Karena setahun setengah itu 18 bulan. Kurang lebih setahun setengah atau tepatnya 17 bulan Nabi ngadep Baitul Maqdis. Salatnya. Tapi Nabi pengen supaya dibalikin arah Ka'bah, arah kiblat ngadep Ka'bah lagi. Al-Quran gambarin dalam Al-Baqarahnya, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh, kalau kata tafsir Jalalain, qad huna litahqiq, meski qad nempel di fi'il mudhari. Sungguh aku lihat bolak-balik wajahmu, lihat langit. Falanuwalliyannaka qiblatan tardoha, akan saya arahkan engkau menghadap kiblat yang kau sukai. Akhirnya di Madinah, dekat Khandaq, dekat Syi'ib Bani Haram, Nabi salat dalam satu riwayat zuhur, satu riwayat asar. Baru 2 rakaat turun perintah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, arahkan wajahmu menghadap Ka'bah. Maka solat itu 2 rakaat ngadep Baitul Maqdis, 2 rakaat ngadep Ka'bah. Sampailah dikenal masjid itu di Madinah, ada namanya Masjid Qiblatain, masjid 2 arah kiblat. Sampai sekarang diabadikan. Itu satu dari 42 masjidnya Rasulullah. Masjid Rasulullah itu banyak, bukan Nabawi doang. Banyak. Yang dikenal 2. Kuba karena Nabi yang meletakkan batu pertama. Kedua, Masjid Nabawi. Tapi kalau ngomong masjid-masjidnya Rasulullah, tempat-tempat sholatnya Rasulullah banyak di Madinah. Salah satunya ini dia, Masjid Qiblatain. Perombakan arah kiblat itu terjadi pada bulan Sya'ban. Sampai ulama besar Mekah, Muhaddisul Asri, pakar hadis abad ini, Profesor Dr. Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki, mengarang kitab Mada bi Sya'ban. Ada apa di bulan Sya'ban? Beliau tuliskan banyak, salah satunya tahwilul qiblah, yaitu perubahan arah kiblat. Itu terjadi pada bulan Sya'ban. Ini hebat bulan Sya'ban ini. Kemudian Sya'ban ini keberkahan yang luar biasa. Pada bulan Sya'ban ini di dalamnya ada Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, malam yang amat sangat istimewa. Sampailah Imam Syafi'i mengatakan, khamsu layalin la turaddu fihinna da'wah. Ada 5 malam di mana doa enggak pernah ditolak. Salah satunya Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Imam Ali bin Abi Thalib beriwayatkan hadis, ditakhrijkan oleh Ibnu Majah di dalam sunannya. Kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kanat Lailatul Nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu naharaha. Bila malam nisfu Sya'ban datang, maka malamnya diisi dengan ibadah,
siangnya diisi dengan puasa. Tapi kalau udah lewat nisfu Sya'ban, enggak puasa siangnya, maka besoknya haram kita puasa, kecuali bagi orang-orang yang sudah menjadikan wiridan rutinitas Senin Kamis, maka dia enggak haram. Atau puasa Daud, maka dia enggak haram. Atau dia punya qadha Ramadan, maka dia enggak haram. Tapi kalau niatnya menjemput Ramadan, haram, kecuali tanggal 15-nya dia puasa, baru buka-buka nanti Syawal. Ini boleh. Begitu nisfu Sya'ban. Bagaimana kalau kita bikin, andai jatuhnya kita malam Minggu, bagaimana kalau kita bikinnya malam Sabtu? Boleh aja. Tapi namanya nipu Sya'ban. Apaan? Iya. Apaan? Iya, sodnya hilang. Kata malaikat belum, besok malam begitu. Bagaimana kalau kita bikinnya tanggal 16? Iya, sama. Apaan? Nipu Sya'ban. Kata malaikat maren. Malam 15. Ini bukan baru. Nisfu Sya'ban. Dari zaman tabi'in besar-besaran. Sayyidina Khalid bin Ma'dan. Siapa lagi ya? Sayyidina Masruq, Sayyidina Makhul. Begitu. Itu kalau udah malam nisfu Sya'ban dahsyat. Mereka isi dengan berbagai aktivitas ibadah, bahkan pakai baju baru dan segalanya. Itu amat sangat luar biasa disambut, diisi dengan ibadah. Yang orang kita diisi dengan baca Yasin dan seterusnya. Ini kehebatan malam nisfu Sya'ban, amat sangat luar biasa. Minta apa saja Allah ijabah. Ini keberkahan yang sangat luar biasa. Disebut Lailatun Mubarakah, malam yang diberkahi. Itu malam nisfu Sya'ban. Maka malam nisfu Sya'ban bukan sembarang malam. Amat sangat dahsyat, amat sangat luar biasa. Ini malam nisfu Sya'ban. Di tanah Betawi, bulan Sya'ban itu disebut bulan ruah. Artinya bulan ingat di mana kita arwah para leluhur, kakek moyang kita, abah nyak kita. Ini bulan ruah. Itu juga bagus. Sebelum masuk Ramadan, ingat sama jasa-jasa orang yang berbuat baik kepada dia, di antaranya ayah bundanya. Maka adalah orang rohan, seterusnya. Itu bagus. Begitu. Sebab dia kalau enggak dilahirin sama bapak dan ibunya, ya enggak ketemu ibadah Ramadan. Laulal wasithah la dhahaba kama qilal mausut. Kalau tidak ada ayah bunda, ya kita enggak ada. Hakikatnya dari Allah betul, tapi wujud sababi kita dari ayah bunda. Maka mengingat kebaikan daripada ayah bunda kita sebelum memasuki ibadah Ramadan adalah hal yang sangat luar biasa. Begitu, luar biasa. Oleh karena itu, di Sya'ban ini banyak sekali kebaikan-kebaikan yang Allah berikan bagi kita bersama. Termasuk kalau di kita punya negeri nih sekarang nih, ya penentuan punya pemimpin baru, itu penentuannya di Sya'ban dan dipilih itu. Begitu. Dari tahun dal itu Sya'ban dipilih, karena Sya'ban itu sifatnya adem, sifatnya samaha. Ribut-ribut paling di grup doang, gitu. Ujungnya mau kagak, ntar juga nyatu jadi atu. Bener nggak? Itu Sya'ban tuh begitu. Emang udah begitu tuh. Sya'ban sifatnya. Dulu juga begitu 2019. Itu Sya'ban juga. Kalau nggak salah 17 April atau apa, tapi Sya'ban itu. Itu bulan Hijriahnya itu Sya'ban. Karena Sya'ban itu besar.
faedahnya. Begitu Sya'ban, begitu. Dia mau marah-marah nisbu Sya'banan, minta maaf ya kan. Ya udah dah, kemarin-kemarin mau ketok palu, udah Ramadan lebaran, ya udah dah, maaf-maafan gitu. Jadi udah lupa aja dah. Itu emang udah ditata dan diatur. Gitu, ada kiainya di dalamnya, itu KPU itu yang buat itu, dan suruh milih harinya Rebo. Kalau Rebo itu beres pokoknya. Ma min syai'in budi'a biyamil arbi'a ila wa qad tam. Apa aja kalau diawalinya dengan hari Rebo mesti beres. Ada letupan-letupan kecil lah, biasa. Begitu, ujungnya rapi juga. Itu begitu, ujungnya begitu. Gitu. Bisa aja masih di pertama itu biasa oposisi. Ntar juga isinya opo gitu. Begitu. Itu bisa begitu nantinya itu, saudara. Sya'ban banyak, tapi ini kita punya negeri. Begitu. Tapi sejarah Islam itu, kalau kita bongkar tarikh, betapa banyak keajaiban yang Allah berikan bagi kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban. Sampai Nabi tidak pernah dalam sejarah hidupnya Rasulullah di luar Ramadan puasa bisa sebulan full kecuali Sya'ban. Sampai sahabat nanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, kulihat kau puasa Sya'ban luar biasa. Ada apa itu?" Nabi jawab, "Dzaka syahrun yaghfulu anhu nas baina syahraini azimaini." Itu Sya'ban, bulan agung yang orang banyak lupa keberkahan di dalamnya. Itu bulan diapit oleh dua bulan agung, Rajab dan Ramadan. Sya'ban. Cuman kalau saya terus panjangin ini takut nasi uduk jadi rengginang doang saya. Saya bingung saya ngomongnya. Begitu, masih banyak ini. Begitu, bagaimana ini? Begitu, jadi saya nggak mau panjangin ini. Begitu, masih banyak banget kalau kita bedah tentang keagungan Sya'ban ini. Begitu, sampai ulama menyebut syahrul Quran, syahrul zakat, dan macam-macam tuh. Begitu kalau kita bedah, tapi tidak etis lah kalau kita panjangin terus. Begitu, jadi yang enak itu cepat. Begitu cepat, jadi hitungan juga yang enak, hitungan cepat aja, itu lebih enak. Begitu. Jadi udah cepet aja kita juga. Begitu, jadi segini aja, masih panjang sebetulnya. Ala kulli hal jamaah sekalian yang mulia, kita baca Fatihah nih, di mata kita ada tulisan ini, ada gigi 2000 dari Abah Kamil, 430.000 rupiah. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan infaknya diterima oleh Allah, diganti berlipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah. Allah lancarkan usaha dan ikhtiarnya. Allah qabul hajat dunia, hajat akhiratnya, anak keturunannya ditinggikan derajatnya oleh Allah. Amin. Al-Fatihah. Kemudian ini ada infak juga dari orang tua kita, Saudara Jarfan, 1 gigi 2000, 1.550.000 rupiah. Pahalanya untuk almarhum Kiai Haji Asnawi Thohir, Ibunda Hajah Nur Haidah binti Haji Mugni Zubair, almarhum Haji Hasbiallah bin Haji Nasir, almarhum Haji Asmanah binti Haji Muhammad Aziz, almarhumah Fakhriyah binti Haji Arfan, almarhum Faisal. Mudah-mudahan infaknya diterima oleh Allah, diganti berlipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah. Allah sehatkan dohir batinnya, diri keluarga dan anak-anaknya. Allah sampaikan ganjaran pahalanya kepada almarhumah semua yang beliau